Sore guys, ketemu lagi tentu dengan Jack Volta lagi. Ini saya unggah lagi, ini adalah ilmu daging untuk Anda ini. Kalau tidak tahu berasal dari mana kapiler dan ngapain kapiler, kemudian ukurannya berapa, tukang kulkas nggak pemula, nggak sudah main lama, ini bisa babak belur ini. Bisa babak belur. Mesin mati, kapiler kekecilan, kompresor kebesaran, kepanjangan kapiler, atau lubangnya besar tapi kepanjangan, ini sama saja. Di sistem ini saya akan unggah untuk sebuah pengetahuan besar ini. Ini para pemula kalau nonton ini akan pecah telur ini. Bahwa kapiler ini ngapain, ukurannya berapa, ini bisa dipecahkan. Kenapa saya termasuknya tentang kapiler yang saya unggah? Karena saya mengambil rumus untuk saya sendiri, untuk kira-kira ini sebenarnya bukan panjang dan lobang. Ya. Jadi setelah teliti meneliti, ini bukan panjang dan lobang. Kapiler ini tentu sesuai tekanan atau PK atau besar kecilnya kompresor, sehingga terjadi kompresor ini tidak berat dorongnya, kemudian tidak pengap karena lubang terlalu kecil. Kenapa ini bisa terjadi lubang terlalu kecil seperti ini? Ini sebenarnya di rumus kapiler ini, kalau versi saya, misalkan lubangnya terlalu kecil, berarti dipendekin. Lubangnya terlalu besar, berarti dipanjangin. Artinya seperti ini, misal kompresor ini besar, tekanannya besar, kapiler ini lubangnya kecil, otomatis dipendekin supaya tenaganya ini tidak pengap atau plong dorongnya si kompresor ini. Atau misalkan tenaganya kecil, kenapa ini kapiler ini besar? Supaya sempurna tentu ini dipanjangin, supaya tepat tekanan dorongannya, karena walaupun lubangnya besar, kalau ini panjang, ini sama dengan lubang kecil tapi ukurannya standar, misalkan 2 meter kira-kira untuk satu pintu misalkan. Saya kasih contoh seperti itu. Kemudian lagi nih, saya 3 hari besok, berarti 2 hari lagi saya akan mengadakan live mulai jam 8 malam. Tentu live ini sudah saya uji, sudah saya ukur ini. Tentu untuk belajar para pemula. Live ini tentu saya akan ambil tema satu persatu setiap malam. Saya kasih contoh misalkan. Hari ini misalkan tentang sebuah kapiler. Jadi pertanyaan dan yang diolah ini adalah seputar kapiler tentunya. Atau besoknya misalkan hari ini kapiler, besoknya oli. Jadi pertanyaannya tentu seputar oli. Misalkan ukuran oli, merek oli, kenapa sebab oli ini menjadi kunci di kompresor, kira-kira seperti itu. Jadi setiap malam 2 hari mendatang, ini saya akan live ambil tema satu persatu. Dari PTC, kemudian kapiler, oli, kompresor, kemudian pres, kemudian evap. Saya akan urutin satu persatu. Oke guys, saya sudah siapin ini. Menggunakan kompresor 1/4 yang kemarin saya untuk konten. Saya akan uji nih. Sudah saya uji dan sudah saya pasang 3 ukuran kapiler.
Satu ini ukuran 0,26. 0,26 ini tentu banyak di seputaran kulkas satu pintu ini. Oke. Satu lagi, ukuran yang satu lagi ini 0,28. Jadi 028, 027 ini banyak di seputaran kulkas dua pintu. Satu pintu pun banyak. Hanya tadi saya bilang, kapiler ini bisa diolah. Misalkan lubang terlalu lebar, ini dipanjangin. Karena kompresor ini tekanannya rendah misalkan. Atau misalkan kompresor ini tekanannya tinggi atau PK besar, tentu kapiler ini diperpendek kalau lubang ini terlalu kecil. Satu lagi yang saya akan uji perbedaan ini adalah lubang kapiler 0,31. Jadi 3 kapiler saya pasang di pipa pres kompresor dan saya akan buktikan ini bahwa 3 kapiler ini dengan tekanan kompresor 1/4 saya akan tutup satu persatu. Ini tekanannya seperti apa? Apakah yang keberatan ini yang mana sehingga ini tidak bisa dipakai. Dengan rumus panjang dan lubang ini menentukan masalahnya antara besar PK atau tekanan ini lebih besar atau lebih kecil. 3 kapiler ini sudah saya satuin di pipa pres dan saya akan uji bareng, bolongin bareng, hidupin bareng, tekanannya seperti apa. Kemudian saya akan tutup satu persatu, satu kapiler yang saya bolongin, bahkan satu persatu saya akan uji bahwa mesin seperti ini akan keberatan misalkan, ini bisa diketahui. Kemudian ini panjang kapiler yang saya akan uji ini 2 meter. Ntar misalkan saya akan potong menjadi 180, ini sudah pasti perubahannya seperti apa. Anda saksikan ini. Oke guys. Oke guys, sesuai perjanjian ini saya sudah pasang di kompresor 1/4 ini. Ya. 3 kapiler ini dengan ukuran yang berbeda sudah saya pasang ini. Artinya nih lubang ukuran kapiler ini berbeda 0,26, oke, yang ini 0,28 yang tengah dan 0,31 ini. Dan panjang ini 2 meter ini. Sebenarnya ini hitungannya bahwa tekanan ini plong atau tidak seperti nafas ini mengukurnya sebenarnya dengan manifold misalkan pres sekian menit ini tekanannya berapa PSI, bahwa ini dengan perbedaan 3 kapiler ini akan lebih kebaca. Artinya misalkan saya kasih dengan cek pres kapiler 031 ini dengan waktu 10 detik misalkan, ini sudah menunjukkan 400 PSI. Kemudian ini lebih lambat, misalkan waktunya lebih lambat mencapai 400 PSI misalkan, yang ini lebih kecil otomatis lebih lambat. Kenapa di kompresor atau kulkas ini dengan mesin besar ini kapiler ini sangat penting, bahkan bisa bikin mampus kompresor? Ini sudah jelas. Saya akan terangin masalah ini. Kompresor 1/4 masukin kapiler 0,26 panjang 2 meter misalkan, ini sudah pasti keberatan ini. Sudah pasti ini tenaga mesin dorongnya itu pada saat berhentinya kompresor, kemudian freon ngumpul di kondensor berakhir di filter, begitu mau hidup ini bisa jadi langsung kompresor ini tidak kuat karena perpindahan dari filter ke kapiler ini lubang tidak sesuai tentunya. Saya misalkan babat habis 2 meter. Kalau misalkan 0,26 ini dipendekin semeter misalkan,
ini lebih plong karena walaupun kecil lubangnya lebih pendek. Logikanya saya gambarin ini, ilmu-ilmu ini adalah sebuah ilmu logika. Jadi di kapiler ini tentu menggunakan rumus yang dimaksud sesuai atau tekanan kompresor sehingga panjang, pendek, dan lubang kapiler ini bisa disesuaikan. Oke? Saya akan tes satu ini, saya sudah kasih plastik semua. Ini tidak akurat memang, karena ini tidak bisa kenceng. Artinya seperti ini, saya colokin, yang lepas duluan, ini 031, 028, 026. Otomatis 2 meter semua, kemudian tekanan mesin ini 1/4 sama tekanan dorongnya. Ini yang lebih lepas duluan, kalau ini kenceng ini sebenarnya yang 0,31 karena ini plong misalkan. Saya akan tes untuk Anda ini, apakah benar atau tidak ini. 3 kapiler ini saya colokin dan bareng bahwa untuk menentukan cepat keisi dan lepas ini yang mana. Tapi ini tidak akurat, karet saya ini tidak bisa kenceng ini. Sebenarnya menggunakan jarum manipul. Saya akan tes ini. Oke. 031 ini bocor ini. Aduh. Ini 031 yang lebih terisi duluan alias plong ini. Nafasnya lebih plong daripada yang kapiler lubang kecil-kecil ini. Ini ilmu super untuk Anda. Ini kalau yang tidak tahu ini habis ini. Karena kapiler ini harus sesuai dengan tekanan. Makanya untuk para pemula kalau misalkan tidak tahu rumus ini atau tekanan ini habis ini. Kompresor pasti mampus ini. Oke guys. Seperti itu kira-kira. Misalkan saya pendekin jadi 1 meter misalkan. Ini sudah pasti tetap saja yang lebih besar. Ini yang lebih plong. Oke. Tetapi kalau misalkan yang lebih kecil dipendekkan, ini masih bisa tidak seperti panjang. Jadi pengetahuan ini untuk tekanan bahwa kapiler ini Anda bisa cerna sendiri. Rumus ini tidak bisa dipastikan kulkas ini sekian, kemudian panjangnya sekian, kemudian PK-nya sekian. Ini kalau sudah saya unggah seperti ini, pasti Anda tahu ini di rumus ini. Artinya kalau kecil lubang kapiler panjang pasti mampus kompresor itu saja. Oke? Apa yang saya lakukan di teknik ini? Ini orang jarang yang tahu ini teknik seperti ini. Kalau tidak berdasarkan saya teliti dulu. Apa yang dimaksud diteliti dulu? Misalkan saya pasang kompresor besar, ditaruh di 1 pintu, panjang kapiler, kemudian kompresor ini menggunakan 1/4. Kapiler masih tetap aslinya 1 pintu, 026 misalnya 2 meter. Ini sudah pasti mampus. Sudah saya jamin mampus ini di bawah sebulan. Jadi logika ini saya masukin supaya para pemula ini paham ini. Kemudian jangan lupa ini, lusa ini saya akan live mulai jam 8 dengan tema yang saya pajang. Misalkan tentang kapiler. Kalau bertanya berarti seputaran kapiler. Jadi kira-kira seperti itu. Tentang oli, bertanya tentang seputar oli. Jadi ini untuk para pemula ini mempermudah atau mempergampang ini. Bahasanya seperti itu. Mempermudah atau mempergampang. Bahwa setelah saya live bertanya kemudian, oh iya ukuran sekian. Kemudian harus sekian. Dililit di sini. Atau kondensor ini misalkan bertanya. Dan jawaban saya tentu sebisa saya dan seakurat mungkin bagi saya. Artinya yang sebisa saya ini yang saya sudah mengalami. Jadi atau ada videonya. Saya akan buktikan seperti itu untuk live mulai 2 hari mendatang.
Mudah-mudahan ini tentang kapiler walaupun tidak panjang lebar, ini sudah pasti tahu ini rumusnya. Terima kasih dimanapun berada para pemula maupun tidak pemula yang mengikuti saya, yang jauh di sana dimanapun berada, sehat selalu. Kemudian tentu saya selalu mengucapkan tidak lain adalah rezekinya lancar. Malam guys.